Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati teman-teman sekalian. Innalhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat ihsan maupun iman sehingga kita dapat berkumpul di masjid tercinta ini, di kelas tercinta ini. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi terakhir kita, Nabi Muhammad SAW, telah membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman Islam. Baiklah, saya di sini akan menyampaikan tentang Lailatul Qadar. Pengertian Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam kemuliaan yang hanya terdapat pada bulan Ramadan. Keutamaan Lailatul Qadar. Allah menyebut tentang keutamaan malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tercantum pada surat Al-Qadar. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadari khairun min alfi syahr. Tanzalul malaikatu wa fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Pada malam itu turun para malaikat dan Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan sejahtera malam itu sampai terbit fajar. Dalam surat di atas menunjukkan beberapa keutamaan malam Lailatul Qadar, yaitu 1. Ibadah pada malam tersebut lebih baik daripada ibadah selama 100 bulan di bulan lain. 2. Para malaikat turun beriring dengan turunnya berkah dan rahmat. Waktu Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar berada di antara 10 malam terakhir bulan Ramadan dan lebih khusus lagi pada malam-malam yang ganjil. Carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Maka malam-malam tersebut kita dianjurkan untuk memperbanyak lagi amal-amal ibadah. Tanda-tanda Lailatul Qadar. 1. Malam yang sejuk, tidak panas dan tidak dingin. Dari Jabir bin Abdullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya telah diperlihatkan malam Lailatul Qadar padaku. Kemudian aku lupa malam itu jatuh pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ia adalah malam yang sejuk dan bercahaya, tidak panas dan tidak dingin. Hadis riwayat Ibnu Ujaimah dalam Sahih. 2. Matahari yang terbit pada pagi harinya bersinar terang dan sinarnya tidak menyala. Mencari malam Lailatul Qadar. Rasulullah senantiasa mencari malam Lailatul Qadar dan memerintahkan para sahabat untuk mencarinya. Beliau membangunkan keluarganya pada malam 10 terakhir dengan harapan mendapat keutamaan malam tersebut.
Barang siapa yang bangun sholat di malam Lailatul Qadar karena iman dan mengharap pahala, maka diampuninya dosa-dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Hai Rasulullah, apa yang aku baca bila bertepatan dengan malam Lailatul Qadar?" Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Ampunan dan menyukai orang yang memohon ampun, maka ampunilah aku. Itikaf menurut bahasa artinya menetapi sesuatu dan mengingat diri kepadanya. Sedang menurut istilah adalah menetapi masjid dan berdiam diri di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. Manfaat itikaf: disyariatkan itikaf adalah untuk mengingatkan hati supaya senantiasa mengingat Allah, menyendiri dengannya, menghentikan segala kesibukan yang berhubungan dengan makhluk, serta memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Manfaat lain yang dapat dipetik dari itikaf adalah membina jiwa dan melatihnya dalam mengerjakan ketaatan kepada Allah. Hukum itikaf: hukumnya adalah sunnah. Bersihkanlah rumahmu untuk orang-orang yang tawaf, yang itikaf, yang ruku dan yang sujud. Ayat ini menjadi dalil tentang disyariatkan itikaf. Enggak ada pada umat-umat tersebut bahwa Nabi biasa beristikaf pada 10 hari terakhir bulan Ramadan sehingga beliau wafat. Waktu itikaf tidak dibatasi pada waktu tertentu. Kapan saja seseorang menetap di masjid dengan niat itikaf, baik lama maupun sebentar, maka itu sudah disebut itikaf. Itikaf yang paling utama adalah pada saat 10 terakhir bulan Ramadan. Sebaiknya yang disebutkan hadis Aisyah di atas bahwa Nabi SAW biasa beristikaf pada 10 terakhir bulan Ramadan hingga beliau wafat. Adapun waktu masuk pada tempat itikafnya, yaitu sebelum matahari terbenam pada tanggal 20 Ramadan, sedang waktu keluarganya yaitu setelah matahari terbenam pada akhir Ramadan. Syarat-syarat itikaf adalah sebuah ibadah seperti halnya dengan ibadah-ibadah lainnya. Itikaf juga mempunyai syarat-syarat, yaitu 1. Orang yang itikaf itu muslim, tamyiz dan berakal. 2. Niat. 3. Di masjid yang di dalamnya didirikan salat Jumat. 4. Suci dari hadas besar. Sunah-sunah itikaf: disunahkan bagi orang yang beristikaf untuk menyibukkan dirinya dengan amal ketaatan kepada Allah, seperti sholat, membaca Al-Quran, doa, taubat, istighfar, dan amal-amalan ketaatan lainnya yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Membatal itikaf: 1. Keluar dari masjid dengan sengaja tanpa ada keperluan yang mendesak. 2. Bersetubuh. 3. Hilang akal. 4. Haid dan nifas. 5. Murtad. Apakah yang di antara Satu, itikaf adalah menetapi masjid dan berdiam diri di dalamnya dengan niat mendekatkan diri kepada Allah. 2. Itikaf hukumnya adalah sunnah. 3. Itikaf dapat dilakukan kapan saja, tidak dibatasi pada waktu tertentu. Zakat fitri. Pengertian zakat fitri: zakat fitri adalah zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim di akhir
bulan Ramadan sebelum sholat Idul Fitri ditunaikan. Hukum menunaikan zakat fitri hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki maupun perempuan, hamba sahaya maupun merdeka, anak-anak maupun orang dewasa. Rasulullah mewajibkan zakat fitri sebesar 1 sah kurma atau 1 sah gandum atas seorang budak, orang merdeka laki-laki dan wanita, besar dan kecil dari kaum muslimin, dan beliau memerintahkan agar dikeluarkan sebelum orang-orang keluar menunaikan sholat. Syarat wajib zakat fitri. Zakat fitri wajib bagi orang yang memenuhi 2 syarat berikut, yaitu 1. Islam, 2. Memiliki kelebihan makanan pokok untuk dirinya dan orang yang menjadi tanggungnya pada hari Idul Adha. Waktunya zakat fitri wajib dikeluarkan sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, tidak boleh diakhirkan setelah sholat sebagaimana yang disebut dalam hadis berikut. Waman addaha qabla sholati fahiya zakalah maktubu lahu waman addahu ba'da sholat. Artinya, maka barang siapa yang mengeluarkan sebelum sah sholat ia menjadi zakat yang diterima, dan barang siapa mengeluarkannya setelah sholat ia menjadi sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Dan boleh juga dikeluarkan sehari atau 2 hari sebelum Lebaran, sebagaimana yang dilakukan oleh Ibnu Umar dan sahabat lainnya. Ukuran dan jenisnya. Zakat fitri ukurannya 1 sah dari makanan pokok penduduk negeri setempat seperti kurma, gandum, dan beras. Hikmah disyariatkan zakat fitri. Di antara bentuk hikmah disyariatkan zakat fitri adalah 1. Membersihkan bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor. 2. Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari Idul Fitri supaya dapat ikut serta dalam kegembiraan bersama kaum muslimin lainnya. Rasulullah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari perkataan yang tidak berguna dan kotor, dan sebagai makanan bagi orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. 3. Menampakkan rasa syukur kepada Allah atas nikmatnya sehingga dapat menyempurnakan puasa Ramadan dan dimudahkannya untuk mengerjakan amal kebajikan. 1. Zakat dibagi menjadi 2, zakat mal harta dan zakat badan atau zakat fitri. 2. Zakat fitri wajib atas setiap muslim. 3. Waktu zakat fitri dikeluarkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. 4. Zakat fitri ukurannya 1 sah dari makanan pokok penduduk negeri setempat. Infak dan sedekah. Infak kata infak memiliki makna yang luas, mencakup semua jenis pembelajaran harta kekayaan, dan termasuk hamba-hamba Tuhan yang Maha Pengasih, orang-orang yang apabila menginfakkan harta mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir di antara keduanya secara wajib. Sedekah. Kata sedekah tidak hanya terbatas pada memberikan sejumlah harta kepada orang lain, akan tetapi mencakup seluruh bentuk amal kebajikan. Setiap
setiap kebaikan adalah sedekah. Seorang muslim dianjurkan untuk memperbanyak sedekah dan infak pada berbagai jenis jalan kebaikan serta membiasakan diri untuk memberi dan tidak pelit. Hal yang demikian itu mendapat pahala. Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, menginfakkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan ganti kepadanya. Mungkin ini saja. Apakah ada yang mau ditanya seputar materi yang saya sampaikan? Sekitar materi yang saya sampaikan. Tidak. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf kepada Allah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.